Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya, dan saya di sini akan melanjutkan ya kisah yang sebelumnya kita baca, ya, itu masih dalam bab semangat anak-anak dalam menuntut ilmu maupun mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi, mari kita ingat-ingat ya bahwa sesungguhnya kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu an. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita melanjut membaca kitab terjemah ini, ya, seperti biasa kita menjaga adab-adab dalam majelis, yaitu ketika kita menuntut ilmu atau membaca kitab dalam kondisi wudu yang terjaga, ya. Kalau batal kita wudu lagi, ya, karena kita mengharapkan berkah dari ilmu yang kita dapat. Oke, kita lanjutkan, yaitu kisah keempat, kisah Umair radhiyallahu an bersembunyi dalam perang Badar. Umair bin Abi Waqqas radhiyallahu an adalah seorang sahabat kanak-kanak. Ia masuk Islam pada permulaan Islam. Ia adalah saudara kandung Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ya, Sa'ad radhiyallahu an berkata, "Ketika perang Badar, aku melihat pasukan yang siap diberangkatkan." Ya. Jadi dia melihat ada pasukan yang siap diberangkatkan. Adikku Umair berlarian ke sana kemari bersembunyi agar tidak diketahui. Aku heran melihat tingkahnya. Aku bertanya kepadanya, "Mengapa kamu mondar-mandir bersembunyi?" Jawabnya. Lalu dia menjawab, "Aku khawatir jika aku diketahui Rasulullah SAW. Beliau akan melarangku menyertai pasukan karena aku masih kecil, sehingga aku tidak dapat ikut. Padahal aku selalu berharap agar dapat ikut serta dalam perang ini. Mudah-mudahan aku dikaruniai mati syahid." Jadi ini adiknya tadi itu menginginkan sekali mati syahid. Akhirnya ketika pasukan diperiksa oleh Nabi SAW, apa yang dikhawatirkan oleh Umair radhiyallahu an pun terjadi. Nabi SAW menemukannya, dan karena ia masih kanak-kanak, Nabi SAW melarangnya. Nah, karena sangat bersemangat untuk ikut berperang, ia tidak tahan sehingga menangis, ya. Melihat semangat dan tangisannya itu, Nabi SAW pun mengizinkannya. Akhirnya ia dapat menyertai pertempuran itu, dan cita-citanya yang kedua pun terkabul. Ia syahid dalam perang tersebut, ya. Sa'ad radhiyallahu an berkata, "Karena tubuh Umair kecil dan pedangnya panjang, maka aku ikat pedangnya di pinggangnya dengan tali kulit agar lebih tinggi." Jadi ini kisah, ya, Umair bersembunyi dalam perang Badar. Dan perang yang kedua ini, nah, padahal Rasulullah SAW sudah melarang, tapi karena cita-citanya Umair ingin mendapatkan mati syahid, ya, akhirnya ketika dalam perang Badar itu dia mati syahid. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat radhiyallahu anhum dulu masih kecil pun sudah ada giroh, ya, semangat untuk mengamalkan agama dan membuktikannya, ya. Beda dengan kita sekarang, anak-anak sekarang ahli dalam main game perang, tapi tidak ahli untuk mengamalkan agama, bahkan memperjuangkan agama. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan mendidik anak-anak kita ini untuk semangat mengamalkan agama. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita dapat amalkan dan kita sampaikan. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu mohon maaf
kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.